Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu tersenyum. Amin, dan terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku mau menceritakan sebuah kasus nyata yang terjadi dari negara pinggiran Amerika lagi. Kasus penghilangan nyawa seorang gadis yang baru bisa terungkap setelah 8 tahun lamanya dan bikin jelimet gitu loh kasusnya. Kasus ini tuh plot twist yang ada di dalam plot twist. Nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke kisahnya. Pada tanggal 8 November 2007, seorang gadis bernama Jody pulang sekolah. Dia pergi ke rumah temannya. Rencananya ia mau pergi ke rumah temannya dengan mengendarai sepeda. Dan singkat cerita, karena hari ini udah mulai gelap, kakaknya Jody ini bernama Darren ya, pergi ke rumah temannya Jody untuk mencari Jody dan menyuruhnya untuk segera pulang, nyusulin lah. Setibanya di rumahnya Jody, ia pun langsung mengetuk pintu rumah temannya Jody dan juga dibuka nih sama temannya Jody. Dia langsung tanya, "Jody ada, Dek?" Loh, aku juga nunggu Jody dari tadi belum sampai-sampai. Malah aku pikir kalau Jody itu nggak jadi ke rumah aku, Kak. Singkat cerita, pulanglah Darren ya dan langsung memberitahukan hal itu kepada ibunya. Dan seketika keluarganya pun mulai panik dan mencari Jody. Ia bernama Jody Parak, seorang gadis yang lahir pada tanggal 2 September 1996. Baik kerabat ataupun teman ini sangat sekali ya, sangat suka dengan sosoknya Jody. Karena ia dikenal sebagai remaja yang cukup ramah, periang, dan aktif. Ia juga memiliki hobi berolahraga dan juga bernyanyi. Jody tinggal nih bersama keluarganya di pinggiran Amerika Serikat bernama Constantine. Jumlah penduduk yang tinggal di Constantine ini tidak terlalu banyak ya. Dan saat itu banyak juga nih yang membantu dalam pencarian Jody. Kerabat dekatnya yang seorang polisi honorer bernama Raymond McCann, ia pun ikut serta ya membantu untuk pencariannya Jody. Bahkan Raymond ini menyarankan keluarganya Jody nih untuk mencari di sekitar pemakaman. Coba dicari aja di sekitar pemakaman terdekat yang memang jaraknya itu nggak jauh dari rumah. Tapi sayangnya nih diabaikan oleh keluarganya Jody. Udah cukup lama nih pencarian dilakukan, sayangnya Jody tidak juga ditemukan. Raymond pun nih ngomong lagi nih ya dan menyarankan untuk coba cari di pemakaman di daerah tersebut ya, di pemakaman terdekat sini, coba deh cari di situ, kata Raymond. Akhirnya keluarga pun menurutinya nih karena memang di daerah situ belum juga ditelusuri ya. Berangkatlah nih mereka ke pemakaman untuk mencari Jody. Dan di sana bener aja nih keluarga menemukan sepedanya Jody yang tergeletak begitu aja di area pemakaman. Dan gak jauh dari sepedanya mereka juga menemukan Jody yang keadaannya sudah tidak bernyawa, dalam keadaan yang cukup memprihatinkan. Ada luka di tangan Jody seperti luka borgol. Gak berapa lama petugas kepolisian pun mulai datang dan langsung melakukan investigasi. Polisi juga meminta keterangan dari semua keluarga. Polisi juga menaruh curiga nih kepada si Raymond. Kan Raymond yang berkali-kali minta keluarganya nih untuk coba cari di pemakaman. Hal ini membuat polisi curiga ya. Jangankan polisi ya, gua aja orang biasa curiga. Karena di daerah tersebut nggak banyak orang yang bisa memiliki borgol. Ingat ya, Raymond ini adalah polisi honorer yang punya akses memiliki borgol. Raymond langsung dipanggil dan diinterogasi oleh petugas. Di sana Raymond bilang nih kalau saat Jody menghilang, dia ada di dalam rumahnya bermain PlayStation. Dan keterangan Raymond pun dibenarkan oleh keluarganya, yaitu istri dan anaknya si Raymond. Singkat cerita, polisi pun mengambil sampel DNA-nya Raymond untuk dicocokkan dengan DNA yang ditinggalkan oleh tersangka. Dan ketika hasilnya keluar, DNA Raymond nggak cocok dengan DNA pelaku. Karena tidak ada bukti yang kuat ya, Raymond pun akhirnya dibebaskan. Dan saat itu juga kasus Jody menjadi kasus yang sulit buat dipecahin.
Meskipun begitu, polisi ini sangat yakin bahwa Raymond adalah pelakunya. Bahkan bukan cuma polisi aja yang curiga, tapi warga sekitar meyakini bahwa Raymond lah pelakunya. Dan setelah kejadian ini, Raymond ini dipecat dari pekerjaannya. Dia juga dikucilkan oleh warga sekitar, bahkan keluarganya sendiri. Sampai istrinya juga memutuskan berpisah dari Raymond. Meskipun Raymond ini tidak memiliki bukti apapun terhadap hilangnya nyawa Jody. Bahkan ada satu momen ketika si Raymond ini berjalan di tempat umum, Raymond dicemooh. Hidupnya itu udah seketika jadi hancur gitu, meskipun dia tidak terbukti bersalah. Seiring berjalannya waktu, Raymond ini tetap dikucilkan dan tetap menikmati kesengsaraannya itu. Hingga pada tahun 2010, kasus Jody dibuka kembali dan Raymond kembali nih dipanggil untuk diinterogasi. Lagi-lagi diinterogasi dan diinterogasi. Dan interogasi tersebut kepolisian mencari dan memakai berbagai cara untuk membuat si Raymond ini mau mengakui perbuatannya. Polisi juga mengatakan bahwa udah kamu ngaku aja, kita itu udah tahu kalau kamu itu adalah tersangkanya, kita sudah memiliki bukti bahwa kamulah pelakunya. Ini sebenarnya sih pancingan ya, biar si Raymond ini mau ngaku gitu. Namun setelah diinterogasi yang berulang-ulang kali, Raymond tetap dilepaskan oleh kepolisian karena Raymond tetap kekeh kalau dia itu nggak melakukan apapun atas meninggalnya Jody. Dan juga tentu aja kepolisian tidak memiliki bukti apapun. Waktu terus berjalan hingga bertahun-tahun, sayangnya kasus Jody ini masih belum bisa diselesaikan. Bahkan meskipun sudah ada ribuan petunjuk dan ribuan orang yang juga sudah diinterogasi, namun kasus ini tetap gantung. Ibunda Jody bernama Jo Gilson terus nih meminta dan memohon kepada petugas kepolisian untuk bisa mengungkapkan kasus yang menimpa anaknya ini. Singkat cerita, pada tahun 2014 setelah 7 tahun kematiannya Jody, Raymond lagi-lagi nih dipanggil pihak berwajib dan diinterogasi kembali. Dan di momen ini polisi langsung menjadikan Raymond tersangka. Raymond disidang dan di persidangan ini Raymond dinyatakan bersalah. Tapi di sini Raymond justru tidak dituntut atas hilangnya nyawanya Jody, namun atas tuduhan memberikan keterangan palsu. Raymond juga memiliki akses kepemilikan borgol dan juga bertingkah aneh saat hilangnya Jody 7 tahun lalu. Kayak agak aneh gitu ya. Tapi di sini Raymond justru tidak dituntut atas menghilangnya nyawa Jody. Dan Raymond dihukum penjara selama 20 tahun. Pihak keluarga sangat lega dan sangat puas atas penangkapan si pelaku. Ibu Jody juga sudah menaruh curiga sejak lama ya, karena tingkahnya Raymond ini memang aneh saat Jody menghilang. Meskipun Raymond adalah kerabat dekatnya, ya ia tetap minta dituntut untuk pertanggungjawaban atas meninggalnya Jody. Sebenarnya di sini kalian lega nggak sih? Maksudnya Raymond ditangkap gitu, jadi udah nih case close, Jody sudah mendapatkan keadilan, Raymond udah ditangkap tersangkanya. Tapi lega nggak sih atas hal ini gitu? Aku kok kayak awalnya tuh curiga sama si Raymond ya, tapi selebihnya kok kayak meragukan gitu loh. Karena nggak terbukti gitu loh, dari DNA juga tidak terbukti si Raymond ini bersalah. Tapi belum habis ya ceritanya, lanjut. Pada tahun 2015 saat Raymond sudah dipenjara dan menjalani hukumannya di daerah White Pigeon yang posisinya ini nggak jauh dari kota Constantine, seorang gadis kecil bernama Mackenzie Stafford diserang oleh seorang pria tua. Kenzie dijebak oleh pria tersebut di sebuah garasi dan mengancamnya dengan sebuah pisau. Pada saat itu, Kenzie berhasil melawan dan lalu berhasil kabur. Kenzie melaporkan hal ini ke kantor polisi dan petugas pun langsung nih menangkap pria tua itu. Ia bernama Daniel K. Furlong yang berusia 65 tahun.
Saat DNA si pria tua itu diambil dan diteliti, ternyata DNA-nya sama dengan DNA yang ada di tubuhnya Jody. Polisi pun mulai nih menginterogasi si Daniel, dan Daniel mengakui bahwa dialah yang menghilangkan nyawa Jody 8 tahun yang lalu. Jadi ceritanya begini, pada saat itu Jody ini lewat ya dengan sepedanya, dan Daniel yang melihat Jody langsung memanggilnya dan meminta bantuan Jody untuk memindahkan sesuatu barang di rumahnya. Jody pun turun dari sepedanya dan masuk ke rumahnya Daniel, dan Daniel langsung menarik Jody ke garasi dan melempar Jody ke perahu yang ada di garasi. Daniel juga mengikat nih tangannya Jody dengan kabel tis. Dan pada saat itu Jody berkata bahwa apakah kamu akan melepaskan aku? Daniel langsung bilang tidak akan pernah. Dan saat malam harinya Daniel mengeluarkan Jody dari perahunya dan memasukkan Jody nih ke dalam truk. Pas sudah dimasukkan ke dalam truk, Daniel bingung nih dan sempat mikir ya, waduh aku harus gimana nih sekarang. Daniel juga ditanya nih apakah Daniel kenal sama Raymond. Daniel menjawab, enggak, aku nggak kenal sama Raymond sama sekali, bahkan aku nggak pernah ketemu sama dia sama sekali. Dia cuma, ya aku cuma tahu Raymond saat aku lagi nonton TV dan ada pemberitaan Raymond di TV. Udah, itu aja. Polisi juga bertanya nih, apa perasaan kamu saat Raymond ditangkap dan dipenjara? Si kakek tua itu bilang, aku ngerasa lega karena bisa lolos. Ya lu lolos tapi orang lain masuk penjara gara-gara ulah lu. Daniel pun disidang dan langsung dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Terus Raymond gimana? Setelah menjalani 20 bulan di dalam penjara, ya akhirnya Raymond dibebaskan dan mendapatkan uang ganti rugi. Aduh, dan mendapatkan uang ganti rugi atau kompensasi. Dan lucunya ya, saat seorang reporter bertanya kepada sang detektif yang menjebloskan Raymond ini ke penjara, dia berkata bahwa aku tidak merasa bersalah atau atas apa yang aku lakukan. Bahkan aku sangat merasa bahagia saat memasukkan Raymond ke penjara. Ada yang kesel? Enggak kan? Bahkan dia juga bilang nih kalau Raymond gak terlibat, kenapa dia gak jujur aja kepada kami. Padahal berkali-kali nih Raymond diinterogasi dan dilepaskan karena dia itu kekeh gak melakukan itu. Dia gak mau ngakuin karena memang dia tidak melakukan itu. Tapi apakah kamu iba sama Raymond? Jadi ada informasi tambahan ya guys ya, dari keterangan antara Raymond dan juga Daniel, mereka tidak mengenal satu sama lain kan. Tapi ingat, kota Konstantin adalah daerah yang penduduknya itu nggak banyak. Di sana ada tim olahraga yang pelatihnya adalah Raymond dan juga Daniel. Mungkin nggak sih mereka ini tidak mengenal satu sama lain dengan, bahkan nih ya, mereka melatih satu tim. Gimana? Kali ini aku serahkan kepada kalian. Kalian yang menilai apakah Raymond ini terlibat atau tidak, atau lainnya. Aku nggak mau mikirin, pikirin aja dah sendiri. Pertama nih, curiga ya. Case yang pertama itu adalah kecurigaan karena tiba-tiba ketika si Jody ini menghilang, si Raymond ini bilang kalau misalkan coba cari di area pemakaman, bahkan dia tetap kekeh untuk bilang lagi gitu loh, nggak cuma sekali. Jadi kayak bener-bener dia itu tahu kalau misalkan memang Jody itu ada di daerah sana itu. Dan yang kedua, Raymond ini tiba-tiba nggak terbukti bersalah karena DNA-nya itu jelas-jelas beda, ya kan. Terus abis itu tiba-tiba nih udah setelah 7 tahun, udah 7 tahun lah ya, tiba-tiba Raymond dipenjara atas tuduhan yang tentu aja bukan menghilangkan nyawanya si Jody. Setelah itu tiba-tiba ada lagi nih tersangka lainnya, dan itu adalah tersangka aslinya.
karena DNA-nya itu ada dan sama tersangka pembunuhan Jody. Kasihan dong sama si Raymond, tiba-tiba dia ini kan udah 20 bulan di dalam penjara tapi dia tidak bersalah. Tapi ternyata anehnya lagi, mereka itu adalah pelatih yang sama dalam satu tim kan. Jadi gue gak mau mikir. Segitu aja cerita dari Konstantin. Ya, Konstantin, Amerika. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum. Banyak motor.